Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan baik. Berilah kami damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Tema kita, jangan ikuti keinginan dunia. Saudara-saudara, di dalam surat ini, Yohanes sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan menjadi anak-anak Allah. Bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya mengakui iman kepada Allah, tetapi juga yang memiliki tindakan iman. Nah, karena itu di dalam bagian ini, Yohanes menekankan bahwa pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Oleh karena itu kita harus mengakui dosa kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 disebutkan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita sungguh-sungguh mengaku dosa, kita mendapatkan pengampunan, dan di dalam iman kepada Kristus, kita mendapatkan status yang baru sebagai anak-anak Allah. Tapi, apa tandanya bahwa kita sudah mengenal Allah? Dikatakan di sini, jikalau kamu mengenal Allah, maka kamu akan menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 4 menyatakan begini, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah ini tegas ini. Sangat jelas. Lalu dalam ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita bertumbuh dan semakin menyerupai Kristus. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka mari kita mengikuti kehendaknya Tuhan. Jangan ikuti keinginan dunia ini. Karena keinginan dunia ini, di dalam ayat 16 dikatakan, semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dalam ayat 17 ditegaskan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi ini sangat-sangat tegas. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Karena memang keinginan dunia ini hanya bersifat sementara, bersifat fana, maka pasti akan lenyap. Karena itu jangan ikuti keinginan dunia. Akan tetapi ikutilah keinginan atau kehendak Allah. Dalam ayat 17, bagian akhir dikatakan bahwa orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tapi sebaliknya, orang yang mengikuti keinginan dunia ini akan lenyap. Nah, saudara-saudara, apa sih sesungguhnya kehendak Allah itu? Kehendak Allah adalah supaya kita melakukan perintahnya di dalam segala ketaatan. Yohanes mengingatkan, hai anak-anak, hai orang muda, hai bapak-bapak atau orang tua, hendaklah kamu tetap kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi, Yohanes mau mengingatkan supaya kita tetap di dalam firman Allah. Karena melalui firman Allah kita mengetahui kehendaknya. Kehendak Allah supaya kehidupan kita mengikuti atau searah dengan tujuan Tuhan. Kita mau menjalani hidup yang berkenan supaya Tuhan dimuliakan. Kita mau menjalani kehidupan sesuai dengan perintahnya, supaya kita mengasihi Allah, tapi juga mengasihi sesama dengan segenap hati. Supaya kehidupan kita bisa berguna, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Jadi sekali lagi saudara-saudara, jangan ikuti keinginan dunia ini, tapi ikutilah kehendak Allah, maka kamu akan memperoleh kehidupan yang selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, mampukan kami untuk mengikuti kehendak-Mu.
Sehingga dengan demikian kami dapat mengalahkan segala keinginan dunia ini. Sehingga kami akhirnya bisa bertumbuh dan juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, karena kami sungguh hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.